Selamat pagi, Bapak, Ibu guru, dan teman sekalian. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara kebaktian singkat pada Kamis 18 November 2021. Pada pagi hari ini kami dari kelas 12 MIA 1 bertugas memimpin ibadat harian kita. Marilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengikutinya dalam keheningan dan semangat cinta kasih agar Tuhan menyentuh hati kita masing-masing. Mari kita mulai ibadat kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembuka Gita Mulia nomor 14 dengan gembira. Saudara-saudari, agar kita layak dan pantas mengikuti ibadah ini, marilah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan, serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan nama-Mu karena lewat ibadat ini kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Amin. Injil Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Beginilah bunyinya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus menangis. Kisah menangis ini merupakan kisah kedua sesudah yang pertama ketika membangkitkan pemuda di Nain. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem,
Alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus benar-benar sedih karena bangsanya tak juga mengerti apa yang paling penting bagi damai sejahtera mereka. Mereka mengira bait Allah adalah paling penting, padahal Tuhanlah yang bisa membawa damai sejahtera atau keselamatan bagi bangsanya. Tangisan Yesus adalah tangisan penuh cinta, kepedulian, dan pergumulan. Ia menangis karena mengharapkan hal terbaik bagi bangsanya. Namun, mereka tidak mempedulikannya. Yesus adalah Raja Maha Kuat, benar-benar tidak tahan merasakan kesakitan dalam hatinya, karena melihat nasib yang akan menimpa Yerusalem karena ulah mereka sendiri. Barangkali tak bisa disangka bahwa air mata Yesus mengalir hingga sekarang, bahkan semakin deras. Ia bukan saja menangisi Israel, tetapi juga semua umat kesayangannya. Ia menangisi kita, semua orang-orang yang menjadi pengikutnya, karena kita tidak mampu menangkap saat kapan Tuhan hadir melawat kita. Dia menangis ketika kita tidak lagi memberi tempat Yesus di dalam hati kita, di rumah, komunitas, atau di tempat kita kerja. Ia menangis saat Tuhan tak lagi menjadi pusat hidup, alias tak lagi menjadi yang utama dalam hidup kita. Yesus sudah menjanjikan kebahagiaan kepada kita, tetapi kita lebih memilih kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri. Seringkali juga kita berlaku seperti anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepadanya. Dia mengasihi kita, tetapi kita tidak membalas kasihnya. Maka pada kesempatan ini, marilah kita mencoba mendengarkan Yesus yang selalu ingin terbaik bagi kita, agar dia tidak kecewa dan menangisi untuk kesekian kalinya. Untuk menanggapi Injil dan permenungan yang baru saja kita dengar, marilah kita mengucapkan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Doa untuk orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena berkat-Mu kami bisa melaksanakan ibadat walaupun di tengah pandemi Covid. Ya Bapa, di sini kami ingin memanjatkan doa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mereka selalu dengan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah, dan kiranya Engkau selalu berada di samping mereka. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Doa untuk pemimpin negara dan gereja. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, dan mengucap syukur atas berkat-Mu kami dapat berkumpul dan melaksanakan ibadat kami pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemimpin negara kami ya Bapa. Berkatilah para pemimpin negara kami, supaya berkat bantuan-Mu pemimpin negara kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin negara kami, agar terhindar dari korupsi ya Bapa. Begitu juga dengan para pemimpin gereja kami ya Bapa, kuatkanlah iman dan kaul imamat mereka ya Bapa, agar tetap setia dalam panggilan-Mu ya Bapa, serta tuntunlah mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai iman.
Amin. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Doa kepada guru-guru dan sekolah. Tuhan Yesus yang kami cintai, kami juga tidak lupa mendoakan guru-guru satu sekolah kami ini. Tuhan, untuk guru kami, dimanapun mereka berada sekarang, kiranya lindungilah mereka, agar mereka bisa mendidik kami di hari kemudian lagi dan bertemu kami di sekolah. Tuhan, untuk sekolah kami, selalu lindungilah sekolah kami agar kami merasa nyaman untuk belajar dan mendapat bimbingan dari seorang guru yang mengajar kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Doa untuk siswa. Puji serta syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas cinta kasih-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Di sini kami memohon kepadamu ya Bapa untuk mengajari kami agar kami dapat menjalankan tugas kami sebagai seorang siswa yang baik, patuh kepada guru, orang tua kami, dan terlebih kepadamu ya Tuhan. Engkau bimbing langkah kami supaya kami anak-anak-Mu dapat memilih jalan yang benar untuk membekali masa depan kami kelak. Terlebih-lebih saat keadaan sekarang, ya Bapa, wabah yang sedang melanda dunia, di mana proses belajar kami sekarang telah berubah menjadi belajar online. Banyak kami siswa yang sangat mengeluh dan jenuh mengadakan proses belajar pada saat ini. Untuk itu kami memohon kepadamu supaya memberi kami kesabaran agar semuanya berjalan dengan lancar. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Untuk menyatukan doa-doa kita, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan baik. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar dan mengajar kami. Kiranya berkati kami ya Tuhan. Bukalah hati dan pintu pikiran kami, agar kami dapat menerima pembelajaran yang diberikan Bapak dan Ibu guru kami kepada kami. Guru-guru dan orang tua yang sangat kami cintai ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka, memberikan mereka kesabaran dalam mendidik kami. Banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, mohon ampun kala itu ya Tuhan, agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang akan Engkau berikan kepada kami. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadat kita ini, mari kita tandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup Gita Mulia nomor 116, Aku Selalu Bergembira.